Di jantung Jawa Barat, tersembunyi di antara hijaunya perbukitan Tasikmalaya, terbentang sebuah jalur yang memukau sekaligus menakutkan. Tanjakan Gentong. Sebuah ruas jalan vital yang menghubungkan denyut nadi ekonomi, namun menyimpan kisah-kisah kelam, bisikan misteri, dan reputasi yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar jalan, melainkan sebuah gerbang menuju dimensi yang tak kasat mata. Selama bertahun-tahun, Tanjakan Gentong telah menjadi saksi bisu ratusan insiden tragis. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, seringkali tanpa penjelasan logis. Remblong, human error, atau adakah kekuatan lain yang bekerja di balik layar, mengintai setiap pengendara yang melintas? Angka-angka statistik mungkin menunjukkan fakta, tapi cerita dari warga lokal jauh lebih dalam dari sekedar data. Bagi masyarakat sekitar, Tanjakan Gentong bukanlah sekedar jalan biasa. Ini adalah wilayah yang memiliki penjaga. Mbah Siti, seorang sesepuh kampung, dengan suara bergetar menceritakan, "Sejak dulu, orang tua kami selalu berpesan, kalau lewat Gentong, jangan sombong, ada yang nunggu di sana." Keyakinan akan keberadaan entitas gaib yang bersemayam di tempat-tempat sakral adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Sunda. Banyak kesaksian serupa beredar. Penampakan wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di tikungan tajam, atau anak kecil yang menyeberang jalan di tengah malam. Pengendara seringkali melaporkan remblong mendadak, padahal kondisi kendaraan prima. Bahkan ada yang merasa jalanan menjadi sangat licin tanpa sebab, seolah ada ilusi yang menyelimuti pandangan mereka. Apakah ini hanya fatamorgana kekelelahan, ataukah campur tangan lelembut yang mengganggu? Legenda yang paling mengerikan adalah tentang tumbal. Konon, para penjaga goib di Tanjakan Gentong menuntut persembahan agar jalan tetap aman. Sesajen sering terlihat di beberapa titik angker. Beberapa warga percaya kecelakaan yang terjadi adalah bentuk tumbal yang tak terhindarkan, sebuah harga yang harus dibayar untuk melintasi wilayah suci yang tak terlihat. Menurut Dr. Budi Santoso, antropolog budaya Sunda, fenomena seperti di Tanjakan Gentong berakar kuat pada kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat tradisional. Dalam kosmologi Sunda, alam semesta ini dihuni oleh berbagai entitas tak kasat mata. Gunung, sungai, dan jalanan, terutama yang memiliki karakteristik menantang, seringkali dianggap memiliki penunggu atau karuhun yang harus dihormati, jelasnya. Ini bukan sekedar tahayul, melainkan sistem kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Pak Slamet, seorang sopir bus yang telah melintasi Gentong selama lebih dari 30 tahun, memiliki kisah yang tak terlupakan. Pernah suatu malam, pas di tikungan maut, saya dengar suara jeritan panjang dari belakang bus, padahal bus saya kosong. Saya lihat di spion, ada bayangan hitam besar yang melintas cepat. Sejak itu, saya selalu berdoa setiap mau lewat Gentong. Ini bukan main-main, tuturnya dengan nada serius. Maka ada etika tak tertulis yang harus ditaati saat melintasi Tanjakan Gentong. Jangan bicara kotor, jangan melamun, dan selalu mohon keselamatan. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk penghormatan. Bagi yang lain, ini adalah upaya terakhir untuk melindungi diri dari kekuatan yang tak terlihat. Peringatan yang terus berulang. Hati-hati, jangan lengah. Malam tiba, dan Tanjakan Gentong kembali menyelimuti dirinya dalam kegelapan. Setiap tikungan menyimpan potensi kisah baru. Setiap hembusan angin membawa bisikan masa lalu. Apakah semua kecelakaan itu hanya kebetulan? Apakah cerita-cerita seram itu hanya isapan jempol belaka? Atau adakah entitas tak kasat mata yang benar-benar menjaga dan sesekali menuntut harga dari para pelintas yang lalai atau tak menghormati? Tanjakan Gentong akan terus berdiri, menjadi jalur penghubung yang tak terhindarkan. Baik Anda percaya pada mitos atau tidak, satu hal yang pasti, tempat ini memiliki aura yang kuat, sebuah energi yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal sehat. Misteri penjaga jalan gaib Tasikmalaya ini mungkin akan menjadi kutukan abadi yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Sebuah kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.